fajri kuntu usolli lillahi ta'ala adkuru syauqan ismaullahi hubban ikraman ijlala. Innal fajri kuntu usolli lillahi ta'ala adkuru syauqan ismaullahi hubban ikraman ijlala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat LDA dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah memberikan senantiasa kenikmatan yang begitu besar kepada kita berupa kenikmatan iman, Islam, dan serta ihsan. Sahabat LDA dimanapun kalian berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali walaupun dengan virtual. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penghulu Rasul. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para tabi'atnya, dan semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada kita selaku umatnya yang selalu ingin terus-terusan mengikuti jejak lampah beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat LDA dimanapun kalian berada, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, senantiasa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah pernah memerintahkan juga beribadah kepada sebelum umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan juga ibadah kepada Allah. Karena apa? Kita disuruh untuk beribadah, terutama ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Karena Allah menyimpan karunia-karunia dan kebesarannya dimanapun kita berada. Allah menyimpan karunia-Nya. Walaupun kadang-kadang kita tak sadar, walaupun kadang-kadang kita tak merasa bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Padahal kehidupan kita di dunia ini adalah anugerah yang paling berharga. Banyak orang sekarang yang dia tidak bisa merasakan kehidupannya dengan nikmat karena berada di rumah sakit. Kita semua, walaupun masih dikekang, masih PPKM, ada pembatasan kita kemana saja, tapi kita masih bisa menghirup udara segar, oksigen dimanapun kita berada. Karena Allah selanjutnya di dalam Al-Quran, Dia itu akan menjadikan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah lah yang menghamparkan daratan begitu luasnya. Kemudian Allah menurunkan air hujan
Untuk apa? Untuk kita semua. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian air hujan tersebut, air tersebut diserap oleh tanah, tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi buah-buah untuk kita nikmati. Jadi sahabat, dimanapun kalian berada, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan. Mau itu air, mau itu tanah, mau itu kesehatan, semuanya patut kita syukuri dalam keadaan apapun. Bagaimana cara bersyukurnya kita kepada Allah? Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni, ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Waskuruli wala takfurun. Dan janganlah engkau untuk kupur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, kita melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kita senantiasa membaca Al-Quran, membaca sholawat terhadap Nabi. Semuanya itu adalah bentuk syukuran kita, bentuk syukur kita kepada Allah, karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sahabat, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah kembali nikmat kita. Tetapi apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, apa itu kufur? Kufur itu tidak menjalankan perintah Allah, padahal Allah telah memberikan kenikmatannya. Allah memberikan napasnya kepada kita supaya napas ini diisi oleh hembusan-hembusan dikir hofi, dikir-dikir yang di dalam hati. Ketika kita mendengar adzan, maka kita langsung ingat kepada Allah. Ketika kita melihat orang yang membaca Al-Quran, maka hati ini langsung tergugah ingin membaca Al-Quran. Di sanalah dikir-dikir kita ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, apabila kita mendengar adzan kita tidak bersyukur, bahkan ada kata geus adzan deui, maka di sanalah kekufuran kita terlihat. Sahabat, dimanapun kalian berada, kita renungkan semua anggota tubuh kita, dari mulai rambut sampai telapak kaki, semua adalah kenikmatan yang Allah berikan. Banyak orang yang mau pingin ada rambut, dia langsung operasi supaya muncul. Kita ada rambut dari Allah. Semuanya Allah berikan. Kenapa ada halis? Kenapa ada bulu mata? Itu semuanya adalah tafakur. Bahan tafakur untuk kita, bahan berpikir untuk kita. Kalau kita semuanya berpikir terhadap diri kita sendiri, kita merenungi bahwa ini benar-benar adalah anugerah dari Allah, maka berarti kita akan bersyukur terhadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran telah disebutkan tadi, termasuk ada peribahasa yang mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa yang menyadari bahwa dirinya adalah anugerah dari Allah, maka di sanalah mereka yang mengenal bahwa dirinya ini adalah anugerah Allah. Berarti kita akan selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Walaupun Allah memberikan ujian-ujian yang begitu banyak terhadap kita, niscaya ingat, itu adalah Allah sedang rindu terhadap gaungan kita, terhadap kesedihan kita, terhadap doa-doa kita. Allah sedang rindu terhadap itu semua. Allah ingin semuanya, keluh kesah kita dikembalikan kepada Allah. Keluh kesah kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita curhat terhadap Allah, bukan curhat di medsos ataupun apapun itu. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan
Uraian singkat dari saya ada guna dan manfaatnya khususnya untuk saya sendiri. Mudah-mudahan menjadi bahan tafakur saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu bertakwa dan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam beribadah kepada Allah diberikan keistiqomahan dan kelancaran serta diberikan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Walafu minkum tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.